Selengkapnya soal kasus balita yang diduga dianiaya di daycare, kami telah bergabung bersama kami saudara Kapolres Metro Depok, Kombes Arya Perdana. Selamat malam, Pak Arya. Ya, selamat malam, Mas. Pak Arya, jadi update penyelidikannya seperti apa betul? Apakah pemilik daycare ini merupakan terduga pelaku ini merupakan pemilik daycare? Ya, jadi dari laporan yang kita terima bahwa memang terduga pelaku ini adalah pemilik dari daycare Wensen. Dan ini sedang kita dalami, kita sudah mendapatkan keterangan dari beberapa saksi dan insya Allah kalau tidak ada halangan kita akan segera untuk memintai keterangan dari pelakunya. Terduga pelaku ini kapan akan diperiksa? Terduga pelaku ini kan kita sudah naikkan ke tingkat penyidikan. Jadi pelaku sedang kita usahakan untuk secepatnya kita mintai keterangan. Akan naik ke tingkat penyidikan, itu berarti akan segera menetapkan tersangka? Kita sudah menaikkan ke tingkat penyidikan. Jadi tadi sore setelah kita melakukan pemeriksaan beberapa saksi dan juga dari 4 orang saksi ya, jadi saksi dari orang tua korban, juga dari wali kelasnya dan security, itu sudah cukup buat kita untuk naik ke tingkat penyidikan disertai dengan bukti CCTV ya tentunya. Ini kita langsung mencari untuk menemukan terduga pelaku untuk dimintai keterangan. Oke, terduga pelaku ini adalah pemilik daycare tersebut ya, Pak Arya ya. Sebenarnya apa profesi lain dari pemilik daycare ini? Ya, kalau dari informasinya terduga pelaku adalah influencer parenting juga. Oke, influencer parenting memiliki daycare tapi diduga melakukan penganiayaan terhadap balita yang harusnya diawasi dan dilindungi ya. Betul sekali. Jadi sebenarnya daycare ini kalau informasi sekilas dari pihak pemerintah kota izinnya pun hanya untuk PAUD, gitu ya. Jadi tidak untuk pendidikan. Nah ini sebenarnya dari izinnya sendiri juga sudah disalahgunakan, digunakan untuk pendidikan, tetapi nanti akan lebih jelasnya setelah kita melakukan pemeriksaan terhadap pihak dari dinas perizinan. Oke, berarti nanti penyidikannya kasusnya juga tidak hanya penganiayaan tapi juga penyalahgunaan izin, Pak Arya. Ya, kalau masalah izin nanti akan dikonfirmasi sendiri dari pihak pemerintah kota. Oke, kemudian kalau kita lihat CCTV ini kan ada beberapa CCTV yang berbeda begitu. Apakah ini baru pertama kali dilakukan atau memang sudah berulang kali begitu dilakukan oleh diduga pemilik daycare ini? Ya, jadi kalau dilihat dari CCTV, memang kita menduga ada kejadian lainnya. Tetapi ini masih kita dalami. Nanti kita minta keterangan dari pihak terduga pelaku apabila sudah berada di sini dan juga keterangan saksi lain seperti CCTV yang kita terima. Kejadian lain ini maksudnya adalah penganiayaan lain yang diduga dilakukan oleh pemilik daycare ini ya, Pak Arya ya? Iya, sangat dimungkinkan demikian, tetapi saya akan memberikan statement nanti pada saat kita sudah mendapatkan keterangan resmi dari yang bersangkutan. Oke, berarti kedepannya nih tinggal menunggu pemeriksaan terhadap terduga pelaku ya, sehingga akhirnya apakah ditetapkan sebagai pelaku atau tidak terkait dengan kasus ini ya, Pak Arya ya? Ya, termasuk kita nanti juga akan menunggu hasil visum, gitu ya. Dan kita akan mengkombinasikan alat bukti yang kita miliki untuk menetapkan tersangka dari kasus ini. Baik, kemudian selain dari CCTV yang terlihat jelas begitu bagaimana penganiayaan itu terjadi, dari keterangan petugas daycare ataupun staf yang ada di situ, apakah ada keterangan yang menjelaskan bahwa ada penganiayaan yang dilakukan oleh pemilik daycare ini?
Iya, itu ada keterangan dari pihak security juga, dari wali kelasnya juga. Dan ini pelaporannya kan dari staf yang sudah resign dari sana, serta CCTV ini kita kaitkan alat bukti ini. Jadi menguatkan untuk nanti di tahap penyidikan ini. Baik, sebenarnya kapan sih penganiayaan ini terjadi? Kalau yang di CCTV ini penganiayaan terjadinya tanggal 10 Juni. Ya. 10 Jadi Juli. baru diketahuinya itu tanggal 24 Juni. Oke. 24 Juli. Ya, 24 Juli. Diserahkan CCTV dari pihak staf yang membutuhkan. Nah, setelah itu baru dilaporkan ke kita, itu tanggal 29 Juni. Kondisi saat ini terduga pelaku ini kooperatif ya, akan dimintai keterangan. Ya, sampai saat ini masih kooperatif. Kapan rencananya akan dipanggil? Besok? Segera. Oke, segera ini menanti apa Pak Arya? Kita sudah mencari pelaku. Oke, baik. Berarti sedang mencari ini berarti belum diketahui keberadaannya atau seperti apa Pak Arya? Kita sudah menunggu pelaku untuk dimintai keterangan. Baik, berarti tinggal dimintai keterangan begitu ya Pak Arya ya? Ya. Kemudian apa saja sebenarnya nanti isi laporan dan juga kesaksian yang sudah digali sebelumnya? Ya, nanti kita sampaikan setelah mendapat keterangan. Baik, kita nantikan ya Pak Arya apa langkah selanjutnya yang diambil. Ini semua saksi sudah dimintai keterangan dan segera ya akan melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku yang merupakan pemilik daycare yang juga merupakan influencer parenting begitu ya. Kalau dari informasi staf daycare, apakah ada korban lain atau hanya satu korban ini saja? Kita masih belum tahu, nanti kita akan dalami lagi berdasarkan CCTV yang kita dapatkan. Ada rencana pemeriksaan kelanjutan untuk para staf daycare ini, Pak? Pastinya begitu. Kalau memang ada hal-hal yang perlu kita ketahui, nanti akan ada pemeriksaan lanjutan. Baik, terima kasih Pak Kombes Arya Perdana, Kapolres Metro Depok telah berbagi informasi dan terkait dengan update penyelidikan dari dugaan penganiayaan balita yang terjadi di daycare ini. Salam sehat Pak Arya. Ya, terima kasih.